maka pada yang haram itu ada sebuah kegelisahan dan ada sesuatu tumbal yang harus dikorbankan. Kalau kita mendapati sesuatu yang haram, pasti ada tumbal yang harus dikorbankan. Berapa banyak orang kaya raya harus berhadapan musuh itu dengan anaknya. Ketika anaknya dibanjiri dengan harta, tapi tercampur dengan yang haram, anaknya justru menjadi orang yang paling memusuhi bapaknya. Padahal bapaknya membanjiri dengan dia uang, tetapi uang itu ada banyak yang haram. Itu tumbal. Berapa banyak orang yang mereka itu mendapatkan kuantitas harta yang begitu banyak, tumbalnya dia bayarkan lewat bagaimana kondisi dirinya, bagaimana kegelisahan yang dia dapatkan. Karena pada harta yang haram itu berbeda pada harta yang halal. Pada harta yang halal ada ketenangan dan ada penjagaan. Sesungguhnya pada harta yang haram, maka di situ ada kegelisahan yang tidak berujung. Dan ada tumbal yang harus diberikan untuk membayar setiap kesuksesan. Ketika kesuksesan itu diambil dan diraih dengan cara-cara yang tidak memperdulikan syariat Allah. Dan itulah yang membuat kita harus berpikir 1000 kali sebelum kita mengambil harta yang haram. Kita harus berpikir panjang ketika kita mengambil harta yang haram. Siapapun yang mengambil harta yang haram hari ini, maka dia akan merasakan akibat yang ditimbulkan dari harta yang haram. Kalau tidak besok, ya lusa. Kalau tidak lusa, pekan depan. Kalau tidak pekan depan, mungkin tahun depan. Kalau tidak tahun depan, ya mungkin nanti ketika di masa tuanya. Kalau tidak mendapatkan itu pun, maka lebih berat lagi. Kalau dia tidak diberikan hukuman di dunia, berarti hukumannya di akhirat. Dan hukuman di akhirat biasanya, kalau tidak dimulai dari hukuman di dunia, kok langsung hukuman di akhirat, biasanya hukuman di akhirat menjadi 2 kali lipat ketika dia tidak mendapatkan hukuman sama sekali di dunia. Itulah yang kita khawatirkan. Makanya harta itu, saya menyampaikan ya, harta itu ketika halal hisabnya panjang, ketika haram adabnya pedih. Dan tidaklah banyak manusia yang mereka dimasukkan ke dalam neraka kecuali disebabkan karena terpengaruh ketika dia mabuk kepayang dengan urusan dunia. Padahal kita paham ya, urusan dunia itu. Ini nasihat untuk saya dan semuanya. Dunia itu masa expirednya sangatlah terbatas. Masa expirednya dunia yang kita raih dengan susah payah, pekerjaan apapun kita lakukan, lalu kita tidak peduli apakah pekerjaan itu benar ataukah salah. Maka kita harus ingat, dunia itu ada expirednya. Expirednya dunia itu 2. 1, ketika kita sakit. Kalau kita sudah jatuh sakit, maka nilai dunia itu menyusut dari 100% menjadi tinggal 50%. Orang kalau sudah sakit tidak peduli rumahnya sebagus apapun. Kalau orang sudah sakit tidak peduli bagaimana kondisi mobilnya ketika dia membelinya dengan harga yang mahal. Karena apa? Expirednya dunia itu sangat berkurang, menyusut nilainya ketika seseorang sudah sakit. Dan akan hilang ketika seseorang itu sudah dalam kondisi sakaratul maut. Kalau sudah dalam sakaratul maut, maka hilang itu nilai dunia, tidak ada lagi apa-apanya. Makanya itulah bagaimana dunia itu. Yang mana dunia itu adalah menjadi salah satu perkara yang menjadikan orang itu betul-betul dunia itu memperdaya setiap manusia. Makanya ada sebuah kisah di dalam salah satu riwayat tentang Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa melewati sebuah pelajaran besar tentang arti dunia. Nabi Isa pernah jalan bersama dengan seseorang, lalu beliau memiliki roti dan membagi roti menjadi 3. 1 roti buat Nabi Isa alaihi salam, 1 roti buat temannya di dalam perjalanan itu, dan disisakan 1 roti. Ternyata Masya Allah, ketika disisakan 1 roti itu, ternyata teman seperjalanan Nabi Isa itu mengambil roti itu. Nabi Isa kemudian bertanya, siapa yang ngambil roti sisanya 1? Temannya mengatakan, saya tidak tahu. Lalu kemudian Nabi Isa berjalan, Allah kemudian memberikan mukjizat Nabi Isa yang dilihat oleh temannya. Bagaimana dia berjalan di atas sungai, sebagaimana berjalan biasa. Walaupun teman seperjalanannya sudah melihat betapa mukjizat yang dimiliki Nabi Isa berjalan di atas air sebagaimana jalan di atas tanah, maka Nabi Isa bertanya, siapa yang tadi makan? Siapa yang tadi makan roti sisa 1? Temannya pun masih bohong, saya tidak tahu siapa yang makan. Sampai akhirnya Nabi Isa mendapatkan batu lalu dirubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata kepada temannya dan menyampaikan, siapa yang bisa memberitahukan kepada diriku, siapa yang memakan sisa 1 roti tadi, saya akan berikan emas ini. Maka temannya tadi yang berbohong langsung berkata, sayalah yang makan roti itu.
dan dia akhirnya jujur hanya untuk mendapatkan emas yang ditawarkan oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tahu bahwasanya dia telah makan roti yang seharusnya bukan miliknya, maka akhirnya terjadilah perpisahan antara Nabi Isa dengan orang itu. Orang itu mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi Isa alaihi salam. Dia mendapatkan emas yang banyak. Setelah itu kemudian dalam perjalanan Nabi Isa meninggalkan orang itu. Orang itu saking senangnya dia berdiam di hutan itu ketika mendapatkan banyak emas. Tanpa dinyana oleh dirinya, didatangi oleh 3 perampok, dan 3 perampok ini kaget mendapati seseorang di tempat yang sepi membawa emas yang banyak. Singkat ceritanya dibunuh orang tersebut, lalu 3 orang ini memiliki emas. Nah, ketika mereka sudah memiliki emas, maka mereka dalam kondisi lapar. Mereka bersepakat, salah satu di antara mereka membeli makanan di luar hutan. Maka yang satu diutus, yang 2 menjaga emas. Yang 2 ini langsung mereka bersekongkol dan mereka berkhianat. Nanti kalau teman kita datang membawa makanan, kita bunuh saja supaya emas ini kita bagi 2 orang saja dan tidak perlu dibagi 3 orang. Temannya kemudian menyetujui. Nah, tidak terlalu lama setelah persekongkolan ini dibuat, datanglah teman yang membawa nasi, membawa makanan yang akan dimakan bersama. Dan mereka kemudian langsung membunuh teman yang baru datang itu, dibunuh temannya. Lalu setelah dibunuh mereka senang, kemudian mereka sepakat membagi emas itu menjadi 2. Mayat di situ sudah ada 2 mayat. Lalu mereka makan dan mereka tidak menyadari ternyata makanan itu sudah dibubuhi racun oleh teman yang membelikan makanan tersebut. Karena teman yang membelikan makanan itu pun berencana membunuh 2 temannya. Dan akhirnya 2 orang yang makan ini pun mati. 4 orang jenazah di samping emas-emas yang ada di sekitar mereka. Maka akhirnya Nabi Isa setelah beberapa waktu balik lagi ke jalan itu dan mendapati emas itu ada di sampingnya, ada 4 jenazah, ada 4 mayat. Lalu Nabi Isa berkata, hakadha taf'alud dunya bi ahliha fahdharuha. Beginilah dunia memperlakukan para penuntutnya dan para pencarinya. Maka hati-hatilah terhadap dunia. Maka itulah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami. Janganlah keimanan kita lebih rendah daripada kualitas emas, daripada kualitas rupiah, daripada kualitas dolar. Karena siapapun yang sudah